Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 10. Iblis Kecil dari King Sui. Wu Chen melihat beberapa murid Sekte Elang bertarung melawan murid Sekte Pedang Emas. Namun dari ketiga temannya tidak terlihat seorang pun di antara mereka. Dalam pencariannya, dia melihat tubuh murid Sekte Elang bergelimpangan di mana-mana. Bahkan banyak di antara mereka sudah meregang nyawa, padahal jumlah mereka jauh lebih banyak dari lawan. Ada sekitar 100 orang murid sekte itu, sedangkan lawan mereka tidak lebih dari 30 orang. Tetapi kalah jauh dari segi ranah kultivasi membuat mereka tidak dapat berbuat banyak. Hahaha, inilah akibatnya jika kalian tidak tahu diri dan memaksakan keberuntungan kalian dengan melawan kami. Saat kami memberi perintah, seharusnya kalian menurut seperti seorang pelayan. Satu suara laki-laki menggema di sekitar Sekte Elang. Hari ini salahkan nasib buruk kalian karena menjadi orang lemah, ucap laki-laki itu. Terdengar sangat sombong. Wu Chen baru saja sampai di pelataran dalam bersama beberapa orang kota King Sui. Mereka terkejut saat melihat Master Sekte Elang tengah tercekik di tangan seorang pria muda yang berusia tidak lebih dari 25 tahun. Laki-laki itu tengah berdiri di atas atap salah satu bangunan sekte. Lalu melemparkan tubuh Master Sekte Elang ke tanah dengan sangat keras. Berusaha bangkit berdiri, Master Sekte Elang yang sudah terluka berusaha berbicara. Kalian sungguh keterlaluan, hanya karena kalian cabang dari Sekte Pedang Dewa, kalian datang ke sekte kecil yang sudah kubangun demi kemajuan kota kelahiranku. Apa kalian masih belum puas setelah membunuh banyak dari muridku? Master Sekte itu menatap pemuda yang menyerang Sekte Elang dengan tatapan kebencian. Sekte yang dipimpin oleh orang lemah sebaiknya tidak perlu ada. Sangat memalukan, hanya seorang ranah raja tingkat 7 berani membangun sebuah sekte. Tingkat raja hanyalah seorang murid inti di Sekte Pedang Emas. Pemuda yang tampaknya menjadi pemimpin berbicara dengan tatapan menghina dan merendahkan. Tanpa diduga, Master Sekte Elang tiba-tiba saja bersujud dan meminta pengampunan untuk murid-muridnya. Aku hanyalah seorang kultivator liar yang berhasil hingga ke titik ini. Membangun Sekte Elang bersama rekanku untuk membantu generasi kota King Sui agar bisa bersaing masuk di sekte yang lebih besar. Kuharap Tuan Muda bersedia melepas semua muridku. Sebagai gantinya, Tuan Muda silahkan ambil nyawa orang tua tidak berguna ini. Master Sekte, para murid yang mendengar ucapan guru mereka merasa tersentuh dan sangat merasa bersalah. Jika saja mereka cukup kuat, tentu saja Master Sekte Elang tidak akan mempermalukan dirinya seperti itu. Kami lebih baik mati daripada melakukan hal tercela dengan meninggalkanmu guru. Mereka yang terdekat dari posisi guru mereka menentang keputusan itu. Jangan bodoh, keselamatan kalian jauh lebih penting. Sekte Elang mungkin akan berakhir malam ini, tapi impianku setidaknya sedikit terpenuhi jika kalian bisa masuk ke sekte yang lebih baik. Hahaha. Sungguh pemandangan yang menyenangkan. Orang lemah memang harus bersikap seperti ini. Sebagai tingkah laku baikmu, aku akan memberikan kematian yang cepat pada mereka yang tersisa. Wajah Master Sekte Elang menjadi pucat saat mendengar perkataan orang dari Sekte Pedang Emas yang berdiri di atas atap. Sepertinya sudah tidak ada jalan lain. Maafkan aku yang tidak berguna ini. Batin Master Sekte Elang. Dia kemudian berusaha berdiri dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki dan berteriak sekeras mungkin. Semua murid Sekte Elang dengarkan perintahku, lari dan selamatkan diri kalian masing-masing, jadilah lebih kuat agar kalian tidak lagi diperlakukan seperti hari ini. Mendengar perkataan master mereka, murid Sekte Elang saling tatap. Dengan gigi terkatup, beberapa yang masih cukup kuat segera mencari jalan untuk pergi dari Sekte Elang dengan raut penyesalan. Namun yang terluka tidak yakin bisa pergi jauh. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan mati terhormat bersama guru mereka. Jangan biarkan seorang pun hidup. Pemimpin kelompok dari Sekte Pedang Emas memberi perintah pada orang-orangnya. Seperti inikah dunia kultivator itu? Ini sama buruknya seperti yang kualami selama ini. Wu Chen menatap murid Sekte Elang yang tersisa berusaha kabur dari tempat itu. Banyak di antara mereka pernah menindas pemuda itu, dan diyakini justru bersimpati pada mereka. Teman-teman, kalian ada di mana? Batin Wu Chen belum juga menemukan keberadaan tiga temannya. Tidak jauh dari Sekte Elang, seorang laki-laki berjenggot tengah menyaksikan pertarungan dari atas ketinggian.
Namun tubuh pria itu tampak masih sangat kuat. Ah, aku datang ke kota di pelosok ini untuk menenangkan diri untuk mencari pencerahan. Siapa sangka harus melihat hal seperti ini. Di mana-mana yang kuat akan berdiri di puncak. Sedangkan yang lemah harus mematuhi apapun. Perkataan orang di atas mereka. Semoga murid-murid yang selamat mendapat banyak pelajaran dari kejadian yang menimpa mereka. Hari ini, kuharap ada keajaiban dari dewa yang turun untuk kalian. Aku tidak bisa melakukan apapun, atau korban akan jauh lebih banyak yang tidak dapat ditanggung oleh kota Kingsui. Pria itu menatap ke arah sekte dengan perasaan bersalah. Dia ingin membantu, tetapi di satu sisi, kota Kingsui lah yang kelak akan menjadi sasaran kemarahan sekte pedang emas. Lebih buruk lagi, dia dan tempat asalnya juga akan kena imbas dari kemarahan sekte pedang dewa, induk dari pedang emas. Kembali ke dalam sekte, murid-murid yang terluka berusaha berkumpul dengan guru mereka. Wu Chen yang berharap 3 temannya berhasil melarikan diri terpaksa merasakan kekecewaan. Dia melihat ketiga temannya itu keluar dari sebuah bangunan. Mereka terlihat terluka cukup parah. Si alien bahkan hampir tidak bisa berdiri jika tidak ditopang oleh Yuyun. "Bagaimana keadaan kalian?" tanya pemuda itu tergesa-gesa saat sudah di dekat mereka, tetapi kehadiran Wu Chen membuat 2 dari mereka terkejut. "Apa yang kau lakukan di sini, iblis kecil? Pergilah dari sini," ucap Chungli yang tengah memegangi lengannya yang terlihat sudah patah. "Wu Chen, kembalilah, ini tidak ada hubungannya denganmu." Kali ini Yuyun yang meminta pemuda itu untuk pergi. Namun Wu Chen justru menggelengkan kepala menolak permintaan 2 orang itu. Dia menatap si alien yang tengah dirangkul oleh Yuyun. Gadis itu terlihat berusaha keras untuk tetap sadar. "Dasar bodoh, iblis buruk dan lemah sepertimu tidak ada gunanya di sini. Pergi dan jangan kembali, aku menyesal berkenalan denganmu. Kau sangat lemah, tidak akan bisa melakukan apa-apa." Wu Chen yang mendengar perkataan kasar Yuyun menjadi sangat sedih. Itu pertama kali gadis itu berbicara kasar padanya. Namun melihat sedikit titik air di ujung mata gadis itu, membuat Wu Chen semakin ingin tinggal. "Jika aku meninggalkan kalian di sini, aku akan sendirian lagi. Aku sudah kehilangan satu-satunya orang yang peduli padaku. Jadi, lebih baik aku mati di sini bersama kalian." Wu Chen tidak bodoh, dia tentu menyadari makna dari perkataan Yuyun. Gadis itu hanya ingin dia menjauh, karena kematian sudah mendekati mereka bertiga. Melihat Wu Chen yang sudah meneguhkan hati, membuat Chungli tersentuh. "Wu Chen, aku akan sangat bangga jika hari ini mati di samping temanku." Wu Chen tersenyum saat mendengar Chungli menyebutnya bukan dengan panggilan biasa. "Aku iblis kecil akan membuat jalan agar kalian bisa melarikan diri. Bawalah mereka pergi dari tempat ini, dan terima kasih sudah menjadi teman untukku," ucap pemuda buruk itu sambil menepuk pundak kanan Chungli. Tanpa menunggu jawaban dari temannya itu, Wu Chen sudah berbalik dan berlari menuju pemimpin kelompok lawan. Dia tidak menghiraukan Yuyun dan Chungli yang tengah berteriak memanggil dirinya. Master Sekeelang dengan sisa kekuatan yang dia miliki melesat ke arah lawan. Dan di sisi lain, Wu Chen juga melakukan hal yang sama. "Walau aku harus mati, aku akan membawamu serta menemui Dewa Kematian." Tapi sayangnya pergerakan pemimpin Sekte Elang itu dihadang oleh 2 murid lain. Meski tingkatan mereka lebih rendah, tapi sudah cukup untuk melawan pria yang sudah tidak bertenaga itu. "Ah!" erang Master Sekte saat 2 bilah senjata menancap di tubuhnya. Dia langsung ambruk seketika, meregang nyawa tanpa berhasil mencapai tujuan utamanya. Murid Sekte yang melihat guru mereka meregang nyawa jadi menggila, mereka menyerang membabi buta. Sedangkan 3 murid lain tidak melihat kejadian. Itu karena teralihkan oleh Wu Chen. Wu Chen dengan tinju peremuk tulang menyasar tepat ke arah kepala lawan. Tetapi gerakan pemuda itu masih terlalu lamban bagi seorang di ranah raja tahap akhir. Laki-laki dari Sekte Pedang Emas itu menangkap kepalan tinju, dan tersenyum sinis meremehkan. "Seorang pengumpulan Ki tingkat 2. Berani menyerangku, sungguh suatu lelucon yang tidak lucu." Pria itu langsung menendang Wu Chen hingga sedikit terangkat ke udara, lalu melakukan tendangan memutar badan yang telah dialiriki. Tubuh Wu Chen langsung terlempar hingga menabrak dinding bangunan yang terbuat dari batu hingga sampai hancur berlubang. "Wu Chen, iblis kecil!" Yuyun dan Chungli berteriak bersamaan.
Si alien yang hampir pingsan kembali membuka mata saat mendengar teriakan mereka. Apa yang terjadi pada Wu Chen? Apa dia di sini? Si alien bertanya sambil mengedarkan pandangan, tetapi dia tidak melihat pemuda itu di sekitar mereka. Di sisi lain, raut wajah pemimpin dari sekte pedang emas terlihat masam. Dia menatap telapak tangannya yang tadi menangkis tinju Wu Chen. Kenapa pukulan dari seorang pengumpulan ki sekuat ini? Pria itu merasa heran karena masih merasakan sesuatu dari tinju pemuda yang seluruh tubuhnya tertutup itu. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, karena menurutnya orang itu mustahil untuk selamat. Dia lalu menatap tiga murid yang tadi berteriak, memanggil Wu Chen. Sepertinya kalian mengenal orang tidak tahu diri tadi. Dia sudah membuatku sangat kesal. Sebagai hadiah karena mengenalnya, kalian akan mati bersama malam ini. Yuyun dan Chung Li mendudukkan si alien yang sudah lemah. Tidak ada pilihan lain selain melawan. Itu lebih baik daripada hanya menerima kematian. Mereka berdiri dengan tangan sedikit gemetaran. Bagaimanapun, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Senior Hong Jun tidak perlu mengotori tanganmu. Kami berdua sudah cukup untuk membunuh mereka. Dua orang murid di ranah pemurnian ki tahap awal sudah menghunuskan senjata ke arah Chung Li dan Yuyun. Yuyun mengencangkan genggaman pedang di tangannya, sedangkan Chung Li terpaksa memegang tombak dengan satu tangan. Mereka berdua menghirup napas panjang sebelum bersiap untuk menyerang lawan. Dua orang murid sekte pedang emas langsung melesat dengan pedang yang telah dialiri energi ki. Matilah untukku, ucap mereka berbarengan. Boom! Satu bongkahan batu dari dalam rumah yang jebol sebelumnya mengena telak di kepala orang yang menyerang Yuyun. Sedangkan satu orang lagi terkena pukulan Wu Chen yang tiba-tiba saja keluar dari dalam bangunan. Murid itu terpelanting beberapa kali saat membentur permukaan tanah. Wu Chen, Yuyun dan Chung Li berseru bersamaan, kau masih hidup. Tentu saja, karena aku adalah iblis kecil dari King Sui, ucap pemuda itu terengah-engah. Kain hitam yang menutupi wajah pemuda itu terlihat basah oleh cairan. Tentu saja dia terluka, lawan yang dia hadapi adalah ranah raja tahap akhir. Tatapan Wu Chen kali ini terlihat sangat tanpa sorot ketakutan. Dia melihat jika pemimpin lawan sangat terkejut. Sangat jelas terlihat di wajah pria itu. Tidak ada yang boleh menyentuh teman-temanku. Mata pria dari sekte pedang emas membesar saat mendengar perkataan Wu Chen. Seorang di ranah pengumpulan ki berani mengancam dirinya yang berada di ranah raja tingkat 9. Di lain tempat, laki-laki yang tadi melihat pertarungan langsung menegakkan badan. Aku tidak menyangka akan ada kejutan seperti ini. Bahkan dalam mimpi sekalipun, dia berbicara sendiri saat melihat seorang di ranah pengumpulan ki bisa melumpuhkan dua orang di tingkatan yang jauh lebih tinggi. Ini menarik, tidak akan ada yang percaya jika aku menceritakan hal ini pada orang lain. Hahaha, sepertinya mataku sudah rabun. Kau, siapa namamu? Hong Jun bertanya walau tentu saja tidak begitu peduli dengan nama Wu Chen. Wu Chen, jawab pemuda itu ringkas. Serahkan teknik aneh yang kau gunakan, maka aku akan berbaik hati membunuhmu dengan cepat. Atau kau dan temanmu mati secara perlahan. Wu Chen diam sejenak setelah mendengar perkataan Hong Jun. Aku bukan orang yang suka bicara, tapi aku sangat memahami jika orang sepertimu tidak akan pernah menepati janji. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.